Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nafa Krista Fitri, mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat, Angkatan 2018, dengan NPM 181000093. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat aplikasi e-learning di situs genomio.com. Silahkan teman-teman semua yang menonton channel ini untuk menekan tombol like dan komen serta subscribe di akun ini ya. Terima kasih. Kenapa saya menggunakan Gnomio? Karena Gnomio ini menggunakan model sebagai pembangun situs yang berbasis LMS atau Learning Management System. Nah, di Gnomio ini menyediakan ruang bagi para guru dan pengajar yang ingin mengembangkan sistem pembelajaran kelas online. Pengguna cukup melakukan proses pendaftaran dalam beberapa menit model siap digunakan. Nah, di Gnomio ini selain gratis dan juga mudah dalam melakukan pendaftaran. Baik, untuk mendaftar di akun e-learninggnomio.com ini, pertama kita masuk dulu ke Google Chrome. Lalu kita ketikkan situs halaman gnomio.com. Lalu tekan enter. Setelah itu akan menampilkan halaman seperti ini. Kita buat site name ini atau URL untuk situs e-learning sekolah yang akan kita buat nantinya. Misalkan teknologi informasi 01 Maldives. Lalu alamat email, kita masukkan alamat email yang aktif untuk mendapatkan username dan password dari Gnomio nantinya. Setelah itu kita centang I have read and agree with the term and condition. Setelah itu kita klik tombol create site. Setelah itu akun telah berhasil kita buat karena telah menampilkan your site is being created. Selanjutnya kita buka Gmail yang telah kita daftarkan tadi di gnomio.com. Kita tunggu pesan dari gnomio.com. Setelah kita buka Gmail, akun Gmail tadi, lalu kita klik kotak masuknya, maka kita akan mendapatkan pesan dari Gnomio Support. Setelah itu kita klik pesannya, lalu kita akan mendapatkan pesan seperti kita dikasih username-nya dan password untuk mengakses e-learning yang kita buat tadi di gnomio.com. Setelah itu kita klik alamat situs atau URL yang kita buat tadi. Ini adalah e-learning yang kita buat tadi. Seperti ini tampilannya. Lalu kita klik login dulu. Kita masukkan username-nya, password yang diberikan oleh Gnomio Support tadi. Ketikkan saja, lalu kita pastikan. Kita klik tombol login. Maka kita sudah berhasil masuk ke halaman atau ke dashboard e-learning yang kita buat. Halamannya masih kosong, jadi kita perlu mengatur beberapa settingan untuk masukkan seperti halaman login. Kita perlu mengubahnya agar tampilan lebih menarik. Lalu kita juga masukkan beberapa enroll siswa nantinya. Untuk pertama kita mengatur tampilan e-learning dulu seperti halaman login. Sebelumnya kita masuk dulu ke halaman login.
Setelah itu di bagian ini kita klik Set Administration. Lalu scroll ke bawah lagi. Kita pilih di bagian Logins. Nah, di sini kita akan mencari authentication. Nah, ini. Authentication. Di bagian authentication kita pilih manage authentication. Setelah itu kita scroll lagi, kita pilih di bagian nah nih guys login button. Kan dari tampilan show, maka kita akan ubah ke hide. Setelah itu kita save changes. Kita logout untuk melihat perubahan yang akan kita setting tadi. Lalu akan tampilan halaman login seperti ini. Tidak ada login as a guest tadi karena telah kita setting. Maka tombol tersebut telah hilang dari halaman login. Untuk mengganti halaman judul di halaman login ini, kita akan mengganti ini. Sebelumnya kita akan login terlebih dahulu. Setelah itu kita klik Set Administration lagi. Kita scroll ke bawah. Pada menu Set Administration ini, kita cari Font Pack. Nah, Font Pack, lalu klik Font Pack Setting. Setelah diklik, maka akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, ini full site name. Kita ubah di bagian ini. Kita ubah menjadi e-learning. SMA 01 Maldives. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah, lalu kita save. Nah, maka perubahan akan tersimpan dan menampilkan judul seperti ini. Kita juga bisa melihat di halaman login, kita logout terlebih dahulu. Lalu kita lihat di halaman login akan menampilkan sama di halaman dashboard tadi. Untuk pengaturan halaman login, pertama kita klik Set Administration. Setelah itu akan menampilkan seperti ini, tampilan seperti ini. Kita scroll ke bawah sampai kita menemukan security. Nah, di security ini kita klik di bagian Set Security Setting. Lalu kita cari di bagian Force User to Login. Nah, di sini kita centang. Lalu setelah itu kita save change. Nah, setelah perubahan berhasil, kita coba logout untuk melihat perubahan yang telah kita setting tadi. Kita close ini, lalu kita buka tab baru, kita masukkan alamat tadi. Nah, maka halaman akan langsung menampilkan seperti ini. Jadi nanti siswa ataupun guru bisa langsung akses dari login ini. Jadi tidak seperti tadi yang loginnya ada di sebelah kanan atas. Berarti perubahan kita telah berhasil. Karena kita masih menggunakan bahasa Inggris, dan kalau jika di setting tidak ada bahasa Indonesianya, maka kita akan membuat bahasa Indonesianya atau menambah bahasa Indonesianya. Pertama kita klik login dulu. Setelah itu kita klik
Administration. Setelah klik Set Administration, kita scroll ke bawah. Kita cari lanjut. Nah, di lanjut ini kita pilih di bagian lanjut tag. Lalu akan menampilkan halaman seperti ini. Kemudian pada kolom yang pertama hanya tersedia bahasa Inggris saja, seperti ini. Nah, kita akan menambahkan bahasa Indonesianya dengan mencari di kolom sebelahnya. Kolom ini, kita cari bahasa Indonesia. Ini. Setelah ketemu, kita klik Install Selected Language Pack. Kita klik ini, lalu kita tunggu sampai install selesai. Nah, jika selesai, maka akan menampilkan halaman seperti ini. Maka kita mempunyai dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Setelah install selesai, kita lihat pada menu pilihan bahasa Indonesia. Di sini. Di bagian kepala halaman di sini, kita lihat di bagian ini ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk tidak menampilkan pilihan bahasa, hanya ingin menggunakan bahasa Indonesia saja, maka kita akan mengatur di Set Administration lagi. Kemudian kita ambil di bagian Course Default. Masih pada bagian language, atau kita bisa mencari di pencarian language seperti ini. Search. Kemudian pada bagian Course Default Setting, Course Default Setting. To the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Smoke, fire it up, light a lantern. Di bagian language, kita cari Course Default Setting, lalu kita ubah yang first language-nya menjadi bahasa Indonesia. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Di bagian language setting, di bagian default language, kita ubah juga dengan bahasa Indonesia. Lalu terakhir pada model doc. Nah, di bagian ini kita ubah juga ke bahasa Indonesia. Setelah itu, kita klik tombol save. Nah, maka halaman akan menampilkan bahasa Indonesia. Jika kita logout dan kita lihat halaman loginnya, maka di halaman login juga menampilkan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mengganti tema e-learning atau akan mengganti tampilan bentuk atau background
e-learning. Karena e-learning yang kita buat masih polos, masih backgroundnya dalam keadaan putih, maka kita akan mengubah background sekaligus tema yang akan kita gunakan nantinya. Sebelumnya kita masuk dulu. Setelah masuk, kita klik tombol Set Administration. Lalu kita klik di bagian Appearance. Pada bagian Appearance, kita klik di menu Themes pada bagian Theme Selector. Maka akan muncul bagian seperti ini, halaman seperti ini. Pada bagian default, kita akan mengganti tema sesuai keinginan kita. Sebelumnya kita klik dulu Change Theme di bagian ini. Di bagian default, kita klik Change Theme. Setelah itu akan menampilkan seperti ini. Nah, karena di sini cuma menampilkan 2 jenis tema, berarti kita hanya bisa menggunakan salah satu tema yang bisa kita gunakan, karena di Gnomio ini sepertinya cuman karena di Gnomio ini hanya menyediakan 2 tema, jadi kita pilih salah satu tema apa yang akan kita gunakan. Misalnya saya menggunakan klasik, maka kita klik Use Theme. Lalu akan menampilkan seperti ini, kita klik tombol Continue. Dan temanya telah kita gunakan seperti halaman saat sekarang ini. Jika menurut teman-teman masih kurang menarik atau lebih menarik dari tema sebelumnya, kita bisa mengganti ke tema seperti semula. Berarti kita memilih tema Boots. Kita klik Continue. Nah, tema akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Jika tema sudah kita ubah, maka kita akan mengubah background di halaman login atau boleh juga di dashboard ini. Maka langkah awalnya sama juga seperti biasa, yaitu klik Site Administration. Selanjutnya pilih di bagian Appearance, lalu pilih Themes, kita klik dari sini saja. Lalu akan menampilkan halaman seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih bus karena kita masih menggunakan tema bus. Nah, ini di bagian bus kita pilih yang background image, kita klik ini, kita klik upload a file. Karena kita akan mengubah backgroundnya, kita pilih file atau gambar yang ingin kita gunakan sebagai background. Pilih open, lalu klik upload this file. Scroll lagi ke bawah, kemudian kita save. Kita tunggu beberapa saat. Maka background telah bisa digunakan seperti ini. Di halaman dashboard, background juga menampilkan di halaman dashboard dan juga di halaman login. Untuk mengetahui, kita logout. Nah, kemudian seperti ini. Di halaman login akan menampilkan background yang telah kita upload tadi.
Sekarang kita akan upload database siswa ke Moodle gnomio.com. Sebelumnya kita login terlebih dahulu. Seperti biasa, kita ubah pengaturan dengan menekan tombol Set Administration. Setelah itu, kita pilih menu login. Kita pilih menu user dulu. Di menu user ada pilihan account. Nah, pada menu account ini, pilih upload user. Maka akan menampilkan seperti ini. Lalu masukkan file yang sudah kita buat di Excel dengan format CSV. Saya sudah buat terlebih dahulu data di Excel, data ini. Lalu saya telah menyimpannya dengan format CSV. Di sini kita upload file. Pilih file. Lalu kita upload yang telah kita buat tadi. Tekan open. Klik upload this file. Setelah itu, kita klik tombol upload user. Pada upload user, kita klik choose a file, lalu pilih file, lalu kita masukkan file yang telah kita buat. Klik open, kemudian klik upload this file. Lalu di bagian CSV delimiter kita pilih pada bagian titik koma. Setelah itu kita klik tombol upload user. Nah, maka nama-nama siswa yang telah kita buat di Excel tadi telah masuk ke dalam situs e-learning Gnomio yang telah kita buat. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita klik yang pada bagian new user password, kita ubah pengaturannya menjadi file required in file. Dan untuk force password change diganti menjadi none. Yang ini kita ganti menjadi none. Untuk bagian standardize username, ubah menjadi yes. Kemudian pada bagian bawah ada show more. Pada di bagian bawah ini kita klik show more. Lalu akan menampilkan lebih banyak detail lagi. Ubah language untuk siswa menjadi bahasa Indonesia. Kita ubah language-nya. Menjadi bahasa Indonesia. Jika sudah, upload user. Klik tombol upload user. Nah, maka siswa sudah di-upload. Kemudian klik tombol continue. Setelah selesai di continue, kita bisa akses dengan login nama siswa seperti berikut. Misalnya kita buka di Mozilla.
kita kopikan situs tadi ke Mozilla. Kopikan, klik enter. Lalu kita mencoba login dengan salah satu akun siswa. Kita coba login dengan nama Aan Nuriana. Username-nya kita kopikan dari sini, masukkan username-nya ke situs ini, 168796 lalu passwordnya 1 sampai 3. 1 sampai 4. Lalu klik login. Dan siswa sudah bisa mengakses atau masuk ke e-learning di Gnomium. Selanjutnya kita akan membuat course and enroll siswa pada modal Gnomium. Yang pertama kita lakukan yaitu dengan memilih Set Administration. Lalu kita pilih menu course. Kemudian pada menu course pilih Manage Course and Category. Setelah diklik maka muncul halaman seperti ini. Lalu pilih Create New Category. Pada di bagian course kategori pilih Create New Category. Setelah diklik maka muncul halaman kategori. Nah, lalu untuk parent kategori diubah menjadi top. Isi bagian kategori name dengan kelas. Misalnya mulai dari kelas 10. Selanjutnya create kategori. Nah, lalu muncul seperti ini. Karena di sini ada miscellaneous, karena itu nggak penting, maka boleh kita hapus saja. Klik delete, klik continue. Selanjutnya kita akan membuat untuk kelas 11 dan kelas 12 dengan melakukan cara yang sama, yaitu dengan create new kategori. Lalu pilih kategorinya top dan kategori name-nya kelas 11. Lalu klik create kategori. Kita masih menambahkan untuk kelas 12 diganti dengan top, kategori name kelas 12. Jika sudah, maka akan muncul halaman seperti ini. Karena kita sudah membuat dari kelas 10 sampai kelas 12, lalu kita akan membuat mata pelajaran yang akan
yang akan diikuti oleh siswa nantinya. Lakukan hal yang sama seperti course kategori, kita pilih di kelas, misalnya kelas 10, mata pelajaran apa yang kita masukkan, yaitu kita klik di kelas 10 ini, create new course. Lalu, untuk bagian course full name, bagian ini, misalkan kita buat mata pelajaran matematika. Di bagian course short name, kita buat MTK 10. Course kategori tetap kelas 10. Lalu course visibility tetap show. Nah, untuk course start date, kita pilih tanggal 1. Karena kalau kita pilih tanggal 1 bisa dilihat sama siswa. Jika pilih tanggal besok, course belum dilihat oleh siswa. Ini nih kita hilangkan centangnya. Setelah itu kita klik save and return. Nah, maka di kelas 10 ada mata pelajaran matematika. Nah, kita juga bisa membuat untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dengan melakukan hal yang sama, yaitu full name-nya kita buat bahasa Indonesia. Short name-nya BI 10. Ininya tetap, tanggalnya tanggal 1. Hilangkan centangnya di course ended. Lalu save and return. Kemudian jika semuanya sudah selesai kita masukkan mata pelajarannya, kita akan masukkan siswa ke dalam mata pelajaran yang telah kita buatkan tadi dengan klik mata pelajaran matematika, lalu scroll ke bawah. Nah, di bagian ini kita pilih enrolled user. Setelah itu, kita klik di tombol sebelah kanan ada enroll user. Di bawah juga ada enroll user. Fungsinya juga sama, kita boleh pilih salah satu. Di sini saya pilih di bagian atasnya enroll user. Nah, akan menampilkan halaman seperti ini. Lalu untuk pencarian ini kita boleh masukkan satu-satu. Kita masukkan semua siswa yang telah kita masukkan tadi semuanya dengan satu persatu di select user. Dengan kita klik seperti ini. Nah, untuk ASIC role-nya kita tetap siswa. Kita klik enroll user. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kita masukkan nama siswa, maka untuk mengetahui apakah siswa tersebut telah terdaftar di mata pelajaran yang telah kita masukkan tadi, kita bisa mengetahuinya dengan masuk ke e-learning siswa, ke e-learning salah satu siswa.
Saya coba dulu masuk ke e-learning salah satu siswa dengan nama siswanya AA Nuryana. Kita scroll ke bawah, maka siswa ini telah terdaftar di mata pelajaran matematika. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tadi yang kita buat, bisa melakukan hal yang sama seperti untuk melakukan pada mata pelajaran matematika. Nah, setelah kita memasukkan data siswa ke dalam e-learning, kita juga akan masukkan atau mengupload user akun guru ke dalam pembelajaran online di situs Gnomio. Dengan melakukan hal yang sama, yaitu dengan mengklik administrasi situs atau set administration, lalu pilih menu user. Pada menu user, pilih bagian akun dan upload user. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Lalu klik choose a file. Pilih file. Masukkan data guru yang telah saya buat sebelumnya. Lalu klik open. Selanjutnya klik upload this file. Jangan lupa untuk CSV delimiternya diganti dengan titik koma, lalu klik upload user. Nah, maka guru telah dimasukkan ke dalam e-learning atau situs e-learning Gnomio yang telah kita buat. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita pilih pada bagian for password change, kita ubah menjadi none. Selanjutnya kita masukkan ke lalu kita klik upload user. Nah, maka akun guru telah dimasukkan ke dalam e-learning. Untuk memasukkan nama guru ke dalam salah satu mata pelajaran yang diikuti siswa, kita dapat mengklik set administration lagi. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih menu course. Kemudian pada menu course, pilih manage course and kategori. Di kelas yang kita buat tadi, kita pilih salah satunya, misalkan di kelas 10. Di kelas 10 ada 2 mata pelajaran, kita ambil salah satu. Pertama kita ambil dulu matematika. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Setelah diklik pada select user, pilih guru berdasarkan bidang studi. Sebelumnya kita pilih enroll user dulu. Sama seperti masukkan akun siswa tadi, kita pilih juga enroll user. Lalu select user, kita klik cari. Kita masukkan nama guru tersebut. Kita masukkan semuanya.
Setelah itu pada exit role kita ganti menjadi pengajar. Lalu klik enroll user. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Dari akun guru yang telah kita masukkan, peran menjadi pengajar. Akun guru telah berhasil kita masukkan ke situs elearninggnomio.com. Nah, oke teman-teman, sekian tutorial cara membuat akun pembelajaran online di situs gnomio.com. Semoga bermanfaat terutama bagi guru. Nah, saya akhiri, apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.